Selamat datang di Mir Video Channel, channel pembelajaran, tutorial, dan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita ucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, apakah kalian sudah menyiapkan buku dan alat tulis untuk mencatat? Sekarang kalian perhatikan dulu materi dan tujuan pembelajarannya. Anak-anakku, pada pembelajaran yang lalu kalian belajar tentang teks laporan hasil pengamatan. Tema hari ini adalah tema 2, persatuan dalam perbedaan. Materinya menggali informasi penting. Apakah kalian tahu bagaimana cara menggali informasi penting? Bagaimana cara mendapatkan informasi? Menggali informasi penting dari buku sejarah. Cara menggali informasi penting yaitu dengan cara membaca teks dengan cermat. Bacalah teks berikut dengan cermat. Setelah kalian membaca teks tadi, kalian akan mendapatkan informasi. Bagaimana cara mendapatkan informasi? Sebuah informasi bisa kalian dapatkan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Cobalah membaca kembali teks tadi, lalu jawablah pertanyaan berikut. 1. Di mana letak kerajaan Majapahit? 2. Siapa raja pertama yang memimpin kerajaan Majapahit? 3. Kapan masa pemerintahan Raja Sri Rajasa Nagara? 4. Apa cita-cita yang diinginkan oleh Mahapati Gajah Mada? 5. Bagaimana Sumpah Palapa Gajah Mada? Dari pertanyaan-pertanyaan tadi, apakah kalian masih ingat tentang kata tanya? Apakah fungsi kata tanya? Kata tanya adalah kata yang dipakai dalam kalimat tanya untuk menanyakan sesuatu, baik itu orang atau benda, perbuatan atau tindakan, keadaan atau situasi, dan sebagainya. Kalimat tanya adalah kalimat yang di dalamnya terkandung sebuah pertanyaan kepada pihak lain
yang diajukan untuk memperoleh jawaban dari pihak yang ditanya. Ciri-ciri kata tanya. 1. Kata tanya selalu diikuti dengan tanda tanya pada akhir kalimat. 2. Kata tanya biasanya terletak di awal sebuah kalimat tanya. 3. Kata tanya sering diikuti atau ditambahkan dengan imbuhan sufiks kah, seperti apakah, siapakah, dimanakah, kapankah, dan sebagainya. Jenis-jenis kata tanya: apa, siapa, mengapa, bagaimana, berapa, di mana, kapan. Fungsi kata tanya. Apa digunakan untuk menanyakan benda atau sesuatu. Di, ke, dari mana digunakan untuk menanyakan tempat berlangsungnya suatu peristiwa. Kapan digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa atau kejadian. Siapa digunakan untuk menanyakan orang atau pihak yang terlibat. Mengapa digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan suatu peristiwa terjadi. Bagaimana digunakan untuk menanyakan keadaan atau kejelasan tentang suatu hal, cara atau proses pengerjaan sesuatu. Berapa digunakan untuk menanyakan banyak, jumlah, atau satuan. Memaparkan informasi penting tentang teks sejarah melalui peta pikiran. Kalian tadi sudah membuat daftar pertanyaan untuk memperoleh informasi. Daftar pertanyaan tersebut bisa disampaikan melalui peta pikiran. Untuk menguraikan informasi pada peta pikiran, kalian perlu menentukan ide pokok tiap paragraf. Bacalah teks berikut dengan cermat, kemudian tuliskan ide pokok tiap paragraf. Setelah selesai membaca, tuliskan ide pokok setiap paragraf. Setelah menuliskan ide pokok tiap paragraf, kalian perhatikan peta pikiran berikut ya. Peta pikiran dapat diisi dengan daftar pertanyaan yang sudah kalian buat, atau menggunakan informasi dari ide pokok. Perhatikan peta pikiran berikut. Kemudian, kalian lanjutkan untuk mengisi peta pikiran ini. Mengembangkan informasi yang diperoleh menjadi sebuah tulisan. Bagaimana cara mengembangkan informasi menjadi sebuah tulisan? Tulisan yang baik memakai kata baku dan kalimat efektif. Apakah kalian masih mengingat pelajaran yang lalu tentang kata baku? Kata baku adalah kata yang digunakan sudah sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang telah ditentukan. Sumber utama dari kata baku yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kata baku umumnya sering digunakan pada kalimat resmi baik tulisan maupun lisan. Perhatikan contoh kata baku dan tidak baku.
Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa, baik ejaan maupun tanda bacanya, sehingga mudah dipahami oleh pembaca atau pendengarnya. Syarat kalimat efektif: 1. Menggunakan ejaan dan tanda baca yang tepat. 2. Logis, artinya dapat diterima dengan akal sehat dan dapat dipahami dengan baik. 3. Tidak ada pemborosan kata atau hemat kata. 4. Tidak ambigu, artinya tidak menimbulkan kesalahan dalam menafsirkan maksud sang penulis. Ciri-ciri kalimat efektif. 1. Kesepadanan struktur. Kesepadanan merupakan keseimbangan antara gagasan dan struktur bahasa yang digunakan. Kesepadanan kalimat bisa terlihat dari kesatuan pokok pikiran suatu kalimat yang kompak dan pikiran yang baik. Ciri-ciri kesepadanan struktur suatu kalimat adalah sebagai berikut. A. Memiliki subjek dan predikat yang jelas. B. Tidak memiliki subjek ganda. C. Predikat kalimat tidak didahului oleh kata yang. Perhatikan contoh berikut. Dia yang pergi meninggalkan saya itu merupakan kalimat tidak efektif. Dia pergi meninggalkan saya itu adalah contoh kalimat efektif. 2. Kesejajaran bentuk. Ciri-ciri ini perlu memperhatikan imbuhan dalam kata-kata yang ada di kalimat. Imbuhannya harus paralel dan konsisten. Contoh, adik segera mengambil dan dibawa tasnya ke sekolah, merupakan kalimat tidak efektif. Adik segera mengambil dan membawa tasnya ke sekolah, merupakan contoh kalimat efektif. 3. Ketegasan. Ketegasan merupakan suatu perlakuan, penekanan, atau penonjolan terhadap suatu ide pokok dari suatu kalimat. Ada beberapa cara yang harus dilakukan. A. Meletakkan ide pokok di depan kalimat. Contoh, harapan kami adalah agar permasalahan ini dapat kita bicarakan pada kesempatan lain. Tidak efektif. Pada kesempatan lain, kami berharap kita dapat membicarakan lagi permasalahan ini. Kalimat efektif. B. Membuat rangkaian kata yang bertahap. Contoh, kepala sekolah, para siswa, hingga guru turut berpartisipasi dalam kegiatan bakti sosial. Tidak efektif. Para siswa, guru, hingga kepala sekolah turut berpartisipasi dalam kegiatan bakti sosial. Kalimat efektif. C. Melakukan pengulangan kata atau repetisi. Contoh, suaranya benar-benar merdu, suaranya sangat memesona. D. Menggunakan partikel penegasan seperti partikel lah, pun, dan kah. Contoh, tutuplah pintu itu. 4. Kelogisan kalimat. Kelogisan berperan penting untuk menghindari kesan ambigu pada kalimat. Contoh, saya mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia di sekolah. Tidak efektif. Saya mengajarkan mata pelajaran bahasa Indonesia di sekolah. Kalimat efektif. 5. Kehematan kata. Salah satu syarat kalimat efektif adalah ringkas dan tidak bertele-tele. Berikut yang harus diperhatikan dalam penghematan kata. Menghilangkan pengulangan subjek, menghindari sinonim dalam satu kalimat, tidak menjamakan kata-kata yang berbentuk jamak. Contoh, dia memakai topi warna putih. Tidak efektif. Dia memakai topi putih. Kalimat efektif. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah memahami kata baku dan kalimat efektif? Apakah kalian sudah mencatat? Sekarang perhatikan tugasnya ya. Untuk tugas portofolio bahasa Indonesia, seperti biasa kalian menyiapkan kertas HVS, penggaris, dan spidol warna. Kemudian siapkan juga buku tema 2. Catatlah halaman yang harus kalian kerjakan. Tuliskan ide pokok setiap paragraf dan buatlah peta pikiran. Kemudian pilihlah salah satu peta pikiran yang sudah kalian buat dan kembangkan informasi tersebut menjadi tulisan dengan kalimat efektif. Kerjakan dengan rapi ya.
ya anak-anakku. Demikianlah pembelajaran hari ini. Selamat mengerjakan tugas. Sampai berjumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.